Hai, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kecemasan, sebuah emosi yang seringkali kita alami, namun seringkali juga kita tidak pahami apa sih itu kecemasan. Kecemasan bisa menjadi sebuah sinyal penting dari tubuh kita, namun bisa juga menjadi sebuah penghambat jika tidak dikelola dengan baik. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana mengenali, memahami, dan menghadapi kecemasan dengan cara yang sehat dan efektif. Sebenarnya kecemasan itu apa sih? Kecemasan merupakan respon emosional yang muncul saat seseorang menghadapi situasi yang dianggap berisiko, mengancam, atau tidak pasti. Secara alami, kecemasan bukanlah hal yang buruk. Ini merupakan sistem alam tubuh yang membantu kita waspada terhadap bahaya. Namun, ketika kecemasan muncul secara berlebihan, tidak proporsional, atau terus-menerus, ia dapat menjadi gangguan psikologis. Gejala fisik yang kita alami ketika kita mengalami kecemasan adalah jantung berdebar, napas pendek, otot tegang, berkeringat, gemetar, sakit kepala, atau sakit perut. Sedangkan secara gejala kognitif, kita seringkali overthinking, pikiran negatif berulang, biasanya tentang masa depan, lalu sulit berkonsentrasi, lalu ketakutan berlebihan yang contohnya kita takut gagal, ditolak, atau dipermalukan. Lalu, secara gejala emosional, kita merasa gelisah, tegang, mudah marah, rasa takut tanpa sebab, dan perasaan tidak aman. Lalu, secara gejala perilaku, kita biasanya menghindari situasi yang memicu kecemasan, seperti presentasi, atau berada di tempat yang ramai. Lalu, apa sih perbedaan antara kecemasan normal dengan gangguan kecemasan? Ketika kita mengalami kecemasan yang normal, itu biasanya berintensitas ringan hingga sedang dan bersifat sementara dan tergantung situasi, sehingga kehidupan sehari-hari kita tidak terlalu terganggu. Kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari kita seperti biasa. Lalu ketika kita mengalami gangguan kecemasan, ia bersifat berat dan menetap, sehingga dia bersifat berkepanjangan dan sering muncul tanpa pemicu yang jelas, sehingga kehidupan sehari-hari kita dapat terganggu karena adanya kecemasan tersebut. Jenis-jenis gangguan kecemasan menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health yang kelima, itu yang pertama adalah Generalized Anxiety Disorder atau GAD, yang merupakan cemas berlebihan terhadap banyak hal sehari-hari dan sulit dikendalikan. Dan yang kedua adalah Panic Disorder atau serangan panik berulang yang ditandai dengan jantung berdebar kencang, sesak, dan ketakutan ekstrim. Yang ketiga adalah Social Anxiety Disorder atau takut berinteraksi sosial atau tampil di depan banyak orang. Dan yang keempat adalah Specific Phobia yang berartikan takut berlebihan terhadap objek atau situasi spesifik seperti darah, ketinggian, gitu. Dan yang kelima adalah Separation Anxiety Disorder, yaitu takut berlebihan saat harus berpisah dari orang terdekat. Penyebab kecemasan dari faktor biologis dapat terjadi karena genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin, lalu aktivitas berlebihan sistem saraf simpatik. Sedangkan dari faktor psikologis, kecemasan dapat terjadi karena pola pikir negatif, kepribadian perfeksionis atau sangat sensitif, atau bahkan trauma masa kecil dan pengalaman buruk. Lalu dari faktor lingkungan, kecemasan dapat terjadi karena tekanan akademik atau pekerjaan, hubungan interpersonal yang tidak sehat, ketidakstabilan ekonomi, dan paparan media sosial yang berlebihan. Kecemasan yang berlebih itu memiliki dampak dalam jangka panjang seperti gangguan tidur, penurunan performa fisik yang seperti hipertensi atau MAH, lalu yang ketiga gangguan relasi sosial, dan yang keempat adalah depresi atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi kecemasan adalah bagian alami dari kehidupan kita, namun ketika muncul secara berlebihan, ia bisa mengganggu kesejahteraan kita. Dengan memahami kecemasan, kita dapat mengetahui cara-cara sehat untuk mengelolanya. Kita dapat membangun ketahanan diri dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh kendali. Ingat, tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Kesehatan mental adalah bagian penting dari kesehatan kita secara menyeluruh. Terima kasih, sekian dari saya. Bye!